Hai hai hai, kembali lagi bersama saya Syifa Nabila. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai STP. Pada tahu nggak apa itu STP? Banyak nih yang bertanya-tanya, apa sih STP itu? Nah, jadi STP itu merupakan singkatan dari pertama, segmentasi pasar, kedua, targeting pasar, dan ketiga, positioning. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ketiga ini. Yang pertama, saya akan membahas mengenai segmentasi pasar. Sebuah bisnis yang sukses tentunya harus tahu bagaimana cara menentukan target pasar yang tepat. Ibarat seorang pemanah, tentu mereka sudah tahu seberapa besar tenaga yang perlu dikeluarkan untuk mencapai target sasaran. Jika targetnya dekat, itu artinya tidak perlu menarik anak panah terlalu jauh, sehingga tidak akan membuang tenaga sia-sia. Namun, jika targetnya jauh, maka pastinya memerlukan tenaga lebih supaya bisa mencapai target sasaran. Untuk itu, bagi para semua pebisnis diperlukan yang namanya segmentasi pasar. Di Indonesia, masih banyak pemilik bisnis yang belum mengetahui secara pasti segmentasi pasar dari produknya. Semua produk dimiliki dianggap sama, yakni bisa untuk semua kalangan. Akibatnya, bisnis berjalan kurang fokus dan tidak mempunyai target utama yang dituju, sehingga sumber daya yang dimiliki justru terbuang sia-sia. Hal inilah yang berbahaya dalam bisnis, karena dapat mematikan bisnis secara perlahan. Padahal melakukan riset untuk menemukan segmentasi pasar adalah hal yang sangat penting supaya bisnis dapat berjalan dengan lancar. Pastinya hal ini akan berpengaruh pada proses penjualan produk, di mana segmentasi pasar yang tepat akan membuat produk lebih cepat terjual. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah pembagian kelompok konsumen atau pembeli suatu bisnis yang mempunyai kebutuhan, karakteristik, dan juga perilaku berbeda atau heterogen di dalam pasar tertentu, yang kemudian akan menjadi satu pasar homogen yang nantinya akan menjadi sasaran pasar dengan strategi tersendiri. Segmentasi pasar ini merupakan salah satu strategi yang ada di dalam dunia bisnis dengan mengelompokkan produk yang dimiliki sesuai dengan kemiripan, kesamaan, minat, dan juga kebutuhan pelanggan. Tujuan dari segmentasi pasar adalah untuk meningkatkan efisiensi pemasaran dengan fokus pada segmen tertentu. Ada berbagai tujuan lain dari segmentasi pasar yang harus dipahami. Berikut ini adalah penjelasan lengkapnya. Yang pertama, kita harus mengetahui kompetitor bisnis. Tujuan yang pertama dari segmentasi pasar adalah untuk mengenal kompetitor atau pesaing bisnis secara lebih dalam. Dengan melakukan segmen pasar, kita bisa melihat siapa target konsumen dan juga jumlah kompetitor yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, hal tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan strategi pemasaran yang sesuai dengan bisnis. Selain itu, Anda juga bisa mempelajari, mengikuti, dan juga menjadikan bahan evaluasi berbagai taktik pemasaran yang dimiliki oleh kompetitor untuk menarik minat pembeli pelanggan. Yang kedua, meningkatkan mutu pelayanan dengan melakukan pengelompokan target konsumen. Anda bisa mengetahui kebutuhan dan juga peminat pasar yang lebih spesifik. Hal tersebut bisa Anda jadikan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan Anda menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, sebagai bahan evaluasi dan perencanaan bisnis. Memetaan konsumen menjadi beberapa kelompok berdasarkan jenisnya. Anda lebih mudah untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan konsumen yang lebih spesifik. Hal itu bisa Anda jadikan sebagai bahan evaluasi dan sebagai salah satu perencanaan bisnis. 4. Meningkatkan efektivitas strategi pemasaran. Dengan adanya market segmentation ini, strategi pemasaran dari suatu perusahaan bisa menjadi lebih terarah. Hal itu disebabkan oleh pengelompokan masalah yang lebih spesifik, sehingga bisa mengetahui strategi pemasaran yang cocok untuk masalah bisnis Anda. Oleh karena itu, segmentasi pasar bisa meningkatkan keefektifan strategi pemasaran dan membuatnya menjadi lebih terarah. 5.
lebih mudah untuk mengikuti perubahan pasar. Salah satu alasan mengapa segmentasi pasar dijadikan strategi pemasaran yakni pasar yang ingin dicapai bersifat dinamis atau berubah-ubah. Sehingga bisnis yang Anda miliki juga harus bisa mengikuti perubahan dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan atau permintaan pasar yang dinamis supaya tetap bertahan dan terus berkembang. Syarat segmentasi pasar yang pertama harus bisa diukur, yang kedua harus logis dan dapat dijalankan, kemudian yang ketiga ada target segmentasi yang ingin dicapai, dan yang terakhir pasar lebih heterogen dan target luas. Kemudian yang kedua menentukan target pasar. Salah satu faktor penting dalam memulai sebuah bisnis adalah menentukan target pasar. Anda mungkin berpikir apa yang dimaksud dengan target pasar dan apa pengaruhnya dalam kinerja bisnis yang akan dikembangkan. Jika berbisnis diibaratkan sebagai mobil, target pasar adalah setir yang menentukan kemana bisnis akan berjalan. Ketika target pasar ditentukan dengan tidak tepat, bukan tidak mungkin bisnis yang dikelola akan sulit berkembang dan akhirnya tidak menghasilkan keuntungan. Penentuan target pasar ini sangat penting karena bisnis tidak akan melayani seluruh konsumen atau pembeli yang ada di pasar. Ada cara yang digunakan untuk menentukan target pasar. Yang pertama, kita harus mengumpulkan data yang sudah ada, kemudian meriset kompetitor dan mencari tahu kelebihan produk kita. Kemudian kita akan membuat target market segment. Adapun tujuan dari target pasar yaitu untuk mengoptimalkan strategi pemasaran, memudahkan proses distribusi produk, dan membuat kampanye yang lebih personalis. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai positioning. Setiap perusahaan tentu tidak akan mampu menguasai seluruh pasar. Itulah alasan mengapa perusahaan harus memiliki pola spesifik demi mendapatkan posisi kuat dalam pasar dibandingkan dengan pesaingnya. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menempatkan produk dengan segmen atau target pasar yang paling menguntungkan, yaitu disebut positioning. Positioning sendiri merupakan tindakan merancang atau penawaran serta citra perusahaan agar mampu menempati posisi kompetitif yang berarti dan berada dalam benak pelanggan sasarannya. Tujuan dari positioning ialah untuk mendapatkan sebuah produk agar mendapatkan posisi yang lebih unggul dalam benak konsumen. Manfaat dari positioning yang pertama, membantu perusahaan atau pengiklan menyampaikan manfaat dan kelebihan produk kepada konsumen dan membedakan dengan produk pesaing lainnya. Yang kedua, memudahkan konsumen untuk mengenali dan memilih produk. Kemudian yang ketiga, mengkomunikasikan identitas brand personality atau jiwa suatu merek atau brand soul. Keempat, menciptakan citra dan persepsi produk para konsumen. Dan yang terakhir, membuat indah kegiatan persaingan di pasar melalui konsep-konsep yang ditunjukkan ke pikiran konsumen. Begitulah penjelasan singkat mengenai STP. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.